Kita menganggap itu hak kita. Ingat, itu hak orang lain. Ada ratusan manusia yang sedang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Ternyata rezekinya sudah datang, tapi ditahan sama Pak Kades. Nah, sakit kau ngundang saya nih. Bila enaknya kanah Kades, saya tak peduli. Saya hanya menyampaikan hukum Allah. Tak dibayar, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Bu ya? Atau diganti di dalam saja Ustaz? Soundnya yang di dalam saja, agak kurang jelas. Hah? Sebentar lagi. Ibu, 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 mengucapkan salam hukumnya. Udah salah kenceng lagi. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Di dalam salam ada 3 doa. Doa yang pertama di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada siang ini Allah berikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat bagi kita semuanya. Dan doa yang ketiga di dalam salam, semoga hidup kita barakah, ilmu kita barakah, rezeki yang Allah hidangkan hari ini menjadi rezeki yang barakah. Bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya doakan pulang dari pengajian ini suami ibu kawin lagi. Ada yang salah? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, laki kau tak ganteng bah. Jawabnya bagus Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi waliman tabi'ahu hatta ila yaumil mi'ad. Samahatul fudala wal kurama, para kiai, para alim, para imam dan takmir masjid apa ini Pak? Nurul Falah. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ibrahimi Ustadz Zahid. Pak Kades mana Pak Kades? Wah, sempat Pak Kades hilang, ngeri saya nih. Ngeri. Bisa-bisa balik tak bawa amplop saya nih. Terima kasih tadi yang sambutan. Saya udah mulai cebok tadi itu Bu. Nama saya ini susah pelafalannya. Nama asli saya Zain Muhsin. Saya dengarkan tadi jangan-jangan yang ketua masjid sambutan yang terhormat Bapak Jin Muksin. Mulai ngarang nampaknya. Apa karena efek belum makan kita ini? Pertanyaannya, kalau yang ceramah jin, yang hadir siapa? Hari ini saya sangat berbahagia. Saya bertemu dengan ibu-ibu yang cantik semuanya. Dan itu kecelakaan namanya.
Bu, saya ini kalau lihat ibu-ibu majelis taklim luar biasa ini. Selama ini mungkin ibu-ibu tidak melihat saya secara langsung, mungkin pernah melihat saya melalui channel Facebook saya. Saya sudah ditonton oleh jutaan orang. Boleh saya lagak? Boleh. Yang tak boleh itu sombong. Lagak sedikit boleh lah. Kalau saya tengok ibu-ibu majelis ini geram saya. Saya pernah satu kali hadir ke Zahid. Hadir di majelis taklim. Rupanya majelis taklim itu setiap Jumat seragamnya berubah. Nampak sama kan ibu sini nih. Jumat pertama saya tanya, Bu, saya tengok ibu-ibu jamaahnya seragamnya hitam-hitam semua. Jumat kedua saya hadir, seragamnya berubah warna hijau semua. Jumat ketiga berubah warna putih. Jumat keempat warna ungu. Jumat kelima warna pink semua. Ada yang warna pink? Ada. Saya ini bingung. Bu, tiap Jumat saya sudah hadir dan sudah 5 Jumat saya datang ke tempat ini. Pertanyaannya, nama majelis taklim nih majelis apa? Malah aja tiap Jumat ganti seragam. Dijawab kompak sama ibu-ibu, Ustadz kita tak gaul, kata dia. Kame nih nama majelis taklimnya, majelis taklim warna-warni. Ya Allah ibu, orang ngaji itu tujuan yang pertama adalah liizalatil jahli walimardatillah. Tujuan pertama kita ngaji adalah untuk menghilangkan kebodohan, agar di dalam menyembah Allah kita tidak keliru dan tidak salah, agar dalam memuji Rasulnya juga tidak salah dan tidak keluar dari apa yang diharapkan, agar dalam kehidupan kita sesuai dan benar. Maka kemudian kita ngaji, karena ngaji itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu Allah itu hukumnya wajib bagi muslim laki dan perempuan. Ceramah saya berapa menit Pak Kades? Sesuai jarak tempuh berarti saya ceramah 4 jam 30 menit. Ibu puas, saya lemas. Saya mohon izin karena Pak Kiai Zaid insya Allah habis dari sini saya harus mengikuti kegiatan di Kota Singkawang. Bukan apa, saya dah lapar dah Bu. Hari ini kita maulid. Bisa diarahkan ke sini enggak mic-nya tuh? Agak kurang jelas suaranya ini. Pakai mic dalam saja ya, speaker dalam saja. Arahkan ke dalam saja Pak. Sudah? Ada orang bertanya tentang maulid. Ada yang menyebut maulid, ada yang menyebut maulud, ada yang menyebut miflud, ada yang menyebut maulidur rasul, ada yang menyebut maulidus syarif, ada yang menyebut maulidun nabi. Maulid bermakna saat kelahiran, sedangkan maulud sosok yang dilahirkan. Berarti kita hari ini mengingat dan mengenang sejarah kelahiran Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling ditunggu mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Sejarah menyebutkan ada 124.000 nabi. Ada 124.000 para nabi, ada 313 rasul yang semuanya menunggu kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu istimewa nabi yang satu ini? Padahal Allah menciptakannya di akhir zaman. Allah menciptakan sebagai nabi penutup,
tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada kerasulan setelah Nabi Muhammad, dan Allah tidak lagi menurunkan agama setelah turunnya agama Islam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam selesai diciptakan, Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, tidak mungkin aku berkenan menciptakanmu, dan tidak mungkin aku menciptakan surga. Ini menunjukkan apa? Ada sekarang orang bilang, untuk apa bermaulid? Maulid tidak dilakukan Nabi, sahabat tidak maulidan, tabi'in tidak maulidan, tabi'ut tabi'in tidak maulidan. Tapi maulid ini pernah terjadi pada masa kesultanan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang dikenal dengan Sultan Saladin. Ketika masa itu Sultan Saladin tengah berperang melawan orang-orang kafir, ketika berada di sebuah negara yang bernama Filistin atau Palestina, dulu yang dikenal dengan Al-Quds. Sejarah singkatnya tidak usah lama-lama. Ini baru jelas nih Bang. Ada yang bilang Nabi tidak maulid. Memang Nabi tidak maulidan. Ini saya senang lihat tradisi ini nih. Ini tradisi apa ini? Berarti saya udah yakin ini banyak orang Madura ini. Sejak maulid masuk ke Pulau Madura, maka mulai saat itu bendera merah putih berganti duit. Ya, saya ini orang Jawa Timuran Bu, sami saking Ustadz Zahid. Cuma Allah mengkaruniakan saya itu diperkenankan oleh Allah untuk berbahasa beberapa bahasa. Saya kalau ceramah di Jawa Tengah saya pakai bahasa Kromo Inggil, saya pakai bahasa Solo. Istri saya orang Jawa Barat, orang Sunda. Iya, istri saya baru satu. Siapa tahu ada yang pengen jadi nomor 2. Oh, enggak boleh macam-macam, anak saya ikut Bu. Nanti lapor dengan mak dia. Allah mengkaruniakan saya berbagai macam bahasa. Saya berbahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan kadang saya berbahasa Padang dan berbahasa Melayu. Kalau Allah kebetulan saya ceramah keluar, kadangkala saya berbahasa Arab dan kadang berbahasa Inggris. Yang belum ceramah sampai hari ini, saya belum pakai bahasa alam gaib. Siapa tahu di sini kampung apa namanya ini? Tadi pagi teman saya telepon dari Teluk Bayur. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Katanya Tuan Guru hari ini ceramah di Teluk Bayur. Iya. Penerbangan jam berapa? Bingung saya. Penerbangan jam berapa? Tuan Guru kan ke Sumatera. Karena Teluk Bayur itu nama pelabuhan yang ada di Sumatera Barat. Saya bilang tunggu saja di situ. Insya Allah jam 7:30 pesawat berangkat. Dari Pontianak Tuan Guru. Iya dari Pontianak. Tuan Guru penerbangan berapa? Nggak tahu saya. Saya masih tunggu Pak Kades. Berarti dari yang jemput Tuan Guru Pak Kades Teluk Bayur. Iya. Nongol-nongol Kades ini rupanya. Nah ini. Tapi saya berbahagia. Berkat doa ibu dan bapak-bapak, hari ini saya bertemu di tempat ini. Kapan doa ibu dan doa bapak, doa saudara yang ada di tempat ini didoakan kepada Allah setiap habis sholat. Kita memang tidak pernah bertemu secara tatap muka langsung, tapi kita pernah bertemu ketika kita saling mendoakan di antara kita. Ibu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Boleh jadi yang ibu doakan dia sedang tertidur di rumahnya, atau boleh jadi yang bapak doakan dia sedang bermaksiat kepada Allah. Dijawab oleh orang lain. Saudara kita di masjid yang lain, di ujung paling timur berdoa kepada Allah, Allahumma arham li ummati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang kepada saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saudara tidak kenal saya dan saya tidak kenal saudara, tapi kita diikat oleh satu ikatan yang sama, aqidah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari manapun saudara berasal, lahir dari rahim siapapun, apapun warna kulit saudara, apapun budaya saudara, apapun bahasa saudara, kita diikat oleh ilaqah ruhiyah, ikatan batin yang kuat. Kita adalah sesama hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang sama mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita adalah saudara. Tidak boleh sesama muslim saling menghina. Tidak boleh sesama muslim saling menzalimi. Tidak boleh sesama muslim saling menyakiti di antara sesama. Maka mudah-mudahan majelis kita hari ini pangapunten, ini Jawa ini wonten nggih Pak? Ada orang Jawa juga? Sunda ada Sunda? Ayah Sunda teh, ayah teh? Memang ibu ngerti geleng-geleng gini? Madura, bada Madura? Bada. Oh, Tretan TB berarti. Bada Bu. Bisa bahasa Madura? Wah, ini ada kiai satu inilah. Itulah Bu. Kita ini saudara. Kita ini bukan saudara biasa. Kita tidak sekedar saudara sebangsa, tapi saudara seiman. Boleh jadi saudara yang akan menyebabkan saya masuk surganya Allah. Apa kata Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, salaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Gampang masuk surga itu. Cuma gara-gara datangnya COVID-19 salaman kita berubah. Dulu yang begini, sekarang begini. Lama-lama begini nanti. Tapi walaupun tidak sempat salaman pakai tangan, mudah-mudahan hati kita selalu terpaut dan terikat. Apalagi di sini sudah berdiri pondok pesantren Salafi Ibrahimi, dan beliau adalah salah satu santri dari Sukerjo. Beliau berarti muridnya Ki Azaim, menantu dari Ki Fawaid itu putra dari Ki As'ad Samsul Arifin. Ki As'ad Samsul Arifin itu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Ki As'ad Samsul Arifin berguru kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan punya guru namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani naik sampai nanti kepada Syekh Zaini Dahlan, naik langsung kepada Imam Syafi'i, naik lagi dari Nafi' naik kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i naik kepada gurunya yang bernama Imam Malik, Imam Malik berguru kepada guru yang bernama Nafi', Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berguru kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah guru itu penting. Kenapa silsilah guru itu penting? Agar ilmunya jelas. Ilmunya jelas berarti murid dan gurunya sama satu tujuan, sama satu berkaitan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini lagi banyak berkembang ajaran-ajaran yang kemudian suka nyesat-nyesatkan kita. Suka ngafir-ngafirkan kita. Ingat, kita muslim tidak boleh termasuk ke golongan kita ini laisa minal mukaffirin wa laisa minal mubaddi'in. Kita bukan termasuk muslim yang suka mengkafir-kafirkan orang lain dan suka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Nah, ini sekarang mohon maaf, saya udah mulai agak keras nih. Gara-gara apa? Ceramah nggak dikasih minum saya. Sekarang nih banyak pemikiran baru, pemahaman baru. Untuk apa maulid? Nabi tidak bermaulid. Saya jawab. Saya jawab sekarang. Nabi memang tidak bermaulid seperti ini. Tapi Nabi itu pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumil itsnain. Rasulullah pernah ditanya ketika beliau senang berpuasa hari Senin, ya Rasulullah, kenapa Anda senang berpuasa hari Senin? Jawaban Nabi,
fihi wulidtu, aku lahir pada hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari Senin Allah menurunkan Al-Quran kepadaku, maka aku berpuasa pada hari Senin. Artinya apa? Nabi sendiri senang mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Kenapa kita ini harus berpuasa pada hari Senin selain merupakan sunnah Nabi? Makna yang lain, orang berpuasa sehat. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah, tapi kan tidak ada anjuran dari Nabi. Benar, Nabi memang tidak menganjurkan hal yang demikian. Tetapi ketika tidak ada anjuran tetapi Rasulullah itu melakukan, berarti itu bersifat takrir atau punya ketetapan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah yang berbahagia, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran kenapa kita ini harus berbahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalakum. Firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan ya Muhammad, karena fadilah dari Allah. Ma makna fadilah? Imam Qurtubi, Imam Tabari, dan Imam Ibnu Katsir, para ahli tafsir yang tiga mengatakan makna fadilah pada ayat ini adalah datangnya agama Islam. Wa bi rahmatihi, dan karena sebab rahmat Allah. Tiga imam tafsir ini menyebutkan rahmat Allah itu datangnya Quran. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu sepupu Nabi, karena beliau adalah anak dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas adalah ahli tafsir, murid Nabi yang terbaik di bidang tafsir Quran. Beliau mengatakan kenapa kalimat rahmatun, beliau menafsirkan rahmatun itu artinya datangnya Nabi Muhammad. Kenapa disebut datangnya Nabi Muhammad oleh Ibnu Abbas? Karena pada ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau semata-mata ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan pada hadis yang lain Rasulullah menyebutkan innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian semuanya. Hadiah yang Allah datangkan sebagai rahmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal ini kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Karena dua hal ini falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Maka Maulid ini sebagai bentuk kebahagiaan dan kegembiraan kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Fil atau tahun gajah, tujuannya tidak ada lain sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bahwa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sama sebagaimana nabi-nabi yang telah terdahulu di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Adam alaihi salam sampai kepada Isa alaihi salam. Kita mesti berbahagia. Maka umat Islam di Indonesia mengadakan ihtifal, mengadakan perayaan Maulid Nabi dengan besar-besaran. Ada yang pengajian langsung seperti ini, ada dengan cara bersedekah, ada dengan cara menyantuni anak yatim, ada dengan cara memberikan apapun. Tujuannya tidak ada lain, adalah bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar hukum berikutnya, seorang ulama besar yang bernama Imam Suyuti pernah ditanya. Imam Suyuti itu adalah ulama di bidang ilmu tafsir dan di bidang ilmu fikih juga dan di bidang ilmu hadis. Imam Suyuti pernah ditanya, ya Imam Suyuti, Maulid itu sebenarnya apa? Beliau menjawab, al-jawabu indi, jawaban menurutku Maulid itu adalah alladzi huwa ijtima'un nas, adalah berkumpulnya manusia yang ramai, wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani, kemudian di majelis itu dibacakan ayat-ayat Quran sebagaimana yang tadi dibaca, wa qira'atu, dan kemudian dibacakan apa yang dibacakan,
dibacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar kita bermaulid itu ada, dasar bermaulid kita itu jelas. Jangan mau dibid'ah-bid'ahkan orang, dikafir-kafirkan orang hanya karena kita senang bermaulid untuk mengenang dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan anak muda. Nah, ini sekarang di kampung-kampung sudah mulai masuk, Pak. Ajaran-ajaran baru yang nyalah-nyalahkan orang tua, yang nyalah-nyalahkan kita yang beribadah. Biasanya modalnya cuma cukup dengan satu hadis. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oh, setiap yang bid'ah itu pasti dhalalah, setiap yang dhalalah pasti masuk neraka. Ini orang baca Quran, pengajian kok dibilang bid'ah, ujung-ujungnya masuk neraka. Lah ini banyak ini, saya dengar sudah mulai masuk di sini nih. Sudah mulai masuk, Pak? Pak Kades? Sudah mulai masuk kira-kira? Kalau memang sudah masuk ke kampung ini ada Kiai Zahid. Insya Allah Kiai Zahid sudah siap untuk menghadapinya. Kalau beliau tak mampu biar saya yang datang. Mana saya nih? Mana saya ini, Pak? Benar. Nah, tapi Ustadz Zahid bilang, Kiai kalau begitu nginap saja di sini. Tak bisa lah. Saya ini mau balik. Baru setengah jam tak dapat nelpon bini, susah saya nih. Saya ini termasuk suami baik yang paling baik di muka bumi ini, Bu. Betul. Tapi tidak kalah baiknya istri saya, Ki Zahid. Cobalah. 1 tahun setelah menikah, istri saya udah ngomong, Bi, sebelum Abi minta izin nikah lagi, mulai dari sekarang saya izinkan Abi menikah lagi. Alhamdulillah. Senang hati ini. Rasa nak melompat saya. Tapi syaratnya 3. Syarat yang pertama, anak dan istri adalah tanggung jawab suami. Maka Abi tidak hanya sekedar cukup memberikan nafkah kepada istri dan anak, tapi Abi harus bertanggung jawab dari dunia dan akhirat terhadap anak dan istri. Saya jawab siap. Syarat yang kedua, untuk bekal anak-anak kita agar mereka tidak tersesat di dalam menjalani hidup, didik mereka sesuai dengan ajaran Allah, didik mereka sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan mengikuti ajaran yang telah dilaksanakan oleh aslafun salih, oleh ulama-ulama terdahulu yang salih. Gampang saya bilang, cuma 2 syarat kan? Ini syarat yang ketiga. Lemah lembut dia ngomong. Syarat yang ketiga, langkahi dulu mayat saya. Sakit namanya yang bagian ini nih. Mungkin Kiai Zahid sama syaratnya. Ini penting, Bu, orang ngaji. Kita hari ini ngaji dengan gayeng, Bu. Ngaji dengan penuh kegembiraan. Ngaji dengan penuh kebahagiaan. Sebab Nabi itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi muslim yang berbuat baik bukan hanya kepada anak dan istri, tetapi berbuat baik kepada orang lain. Bahkan Nabi selalu berbuat baik kepada orang yang membenci Nabi, bahkan yang memusuhi Nabi, bahkan yang ada yang berusaha membunuh Nabi, tetapi Nabi tidak membalas dengan kekerasan yang sama. Nabi malah membalas dengan kesantunan dan kasih sayang. Maka mencari ilmu itu penting. Nah, sekarang sudah berdiri Pondok Pesantren Ibrahimi. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Ibrahimi menjadi tempat yang turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala di kampung ini. Mudah-mudahan kelak lahir santri-santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ilmunya jelas, maka santrinya juga jelas. Kalau ilmu tak jelas, yang nyampaikan tak jelas, yang dengarkan tak jelas, saya jadi teringat anak tetangga saya. Bapak dia itu imam masjid. Kalau bahasa sini bindeng itu apa ya? Bindeng-bindeng. Suara sengau. Oh, sengau ya? Sengau. Orang Madura bilang pingseng. Sengong. Sengong.
Saya bukan nak ngolok-ngolok, ini cerita nih. Karena bapak dia nih 3 hari tak jadi imam masjid, saya tanya kan dia, nama si Mat, mana bapak kau Mat? 3 hari dah tak jadi imam masjid nih. Sakit Mat, gitu kan? Hah? Apa Mat? Mat saya sakit. Oh sakit. Sakit apa Mat? Demam. Hah? Demam. Oh demam. Sekarang gimana Mat? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Udah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan meninggal Mat. Meninggal. Oh mendingan. Mendingan. Maaf belonggok Mat ya. Saya dah bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun kata. Itulah mau nyoba lang dengar baik-baik kata ni. Bukan aku tak dengar kau, tu yang tak betul. Saya masih dikata-kata dengan dia. Saya dibilang tak benar. Bukan saya tak benar, dia yang tak betul. Cobalah ngomong jelas, Mat. Itu sama dengan begitu. Ilmu itu harus jelas, yang menyampaikan harus jelas, yang mendengarkan juga jelas, maka semuanya jelas. Biar ilmunya jelas, ngaji sama Ki Zahid. Faham? Kalau udah paham saya balik. Masya Allah, luar biasa hari ini. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang hatinya salih, insya Allah. Terima kasih Pak Kades. Pak Kades sudah mempertemukan saya ini. Mudah-mudahan juga amplopnya memuaskan, Pak. Ancore. Sakitlah Ustaz macam nih gitu kan. Saya berbahagia, Bu. Berbahagia saya ini. Saya dipertemukan dengan orang baik. Lillahi ta'ala. Wallahu rabbul haq. Saya tidak pernah menyangka. Dalam pikiran saya tadi itu di jalan tuh. Ya Allah, lewat laut lagi nih. Nikung. Tak ada orang nampak nih. Dalam pikiran saya, jangankan manusia datang ke tempat ini. Anak nyamuk pun tak mau, saya bilang. Jauh betul tempat nih. Tapi saya biasa ada ke sana, Bu. Saya pernah ke daerah Padang Tikar, daerah Kubu, sampai ke apa itu? Sebelah sana lagi, Batu Ampar. Bingung namanya, bingung semua saya ini. Tapi yang jelas bahwa hari ini saya membawa hikmah besar dari Allah. Bahwa ternyata masih banyak hamba-hamba Allah yang sangat baik. Karena orang yang sudah masuk masjid itu pasti baik. Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat orang lain masuk masjid, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang itu masuk masjid dan hatinya selalu terikat kepada masjid, saksikan olehmu bahwa orang itu dalam keadaan iman kepada Allah. Karena kita ini beriman kepada Allah, pasti masuk surga. Kita pasti masuk surga semuanya. Tapi sholat. Ini Pak Kades ya, dengar lo. Bila lagi saya nak nyeranah Kades. Nah lo Pak Kades ya. Nanti seandainya saya masuk surga duluan, misal lo Bu ya, saya masuk surga 1000 tahun misalnya kan, tunggungan saya Pak Kades nih, mana Pak Kades Teluk Bayur nih, tak datang-datang. Tiba-tiba 1000 tahun baru datang dia. Siapa nih ya? Saya kan di surga dah lagak dah. Saya di surga jadi RT dah kan. Tiba-tiba Pak Agus lewat. Siapa ya? Itulah Pak Ustadz, Tuan Guru saya Pak Agus. Pak Agus mana? Pak Kades. Kades mana? Teluk Bayur. Teluk Bayur. Ngapa lama betul ente datang nih? Banyak razia Pak Ustadz. Ngapa pula kena razia? Itulah razia dana desa lah kata dia. Wajah BLT lah kata. Awalnya tuh saya baik kata dia kan. Cerita depan surga dengan saya.
Apa hal nih? Inilah emang RT saja itu tak betul, kata dia. Mana ada RT? Ada RT ke? Nah, kau bilang lagi nak nyerah anak RT. Apa pula ente bilang tak betul? Dia awalnya gini nih, dengar loh Ustaz ya. Saya nih bagus-bagus memimpin tuh. Tiba-tiba ada pencarian dana 200 juta. Oh, buat apa? Buat jalan. Pembangunan jalan di kampung tuh. Malam-malam dia datang ke rumah saya PRT itu. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ceritalah habis minum kopi. Dia bilang apalah? Itulah Pak, saya datang ke sini ini ada hal nak bicarakan. Apa tuh? Masalah dana yang 200 tuh. Untuk apa? Yang untuk pembangunan jalan tuh. Terus? Itu kalau ini kan mau kita laksanakan minggu depan Pak. Kalau kira-kira sukses, bagian Bapak 10% lah. Oh tak boleh tuh, haram tuh. Tak boleh, itu punya umat, itu punya rakyat. Itu tak boleh. Kalau 15-20% macam mana Pak Kades? Itu makruh. Ya udahlah Pak, daripada makruh terus macam mana 30? Baru halal. Oh, hati-hati Pak Kades. Kempa dia lecak gini ke malaikat. Ini loh Pak, kadang hal yang sepele dan kita menganggapnya remeh. Kita menganggap itu hak kita. Ingat, itu hak orang lain. Ada ratusan manusia yang sedang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Ternyata rezekinya sudah datang, tapi ditahan sama Pak Kades. Nah, sakit kau ngundang saya nih. Bila enaknya kanah Kades, saya tak peduli. Saya hanya menyampaikan hukum Allah. Tak dibayar, balik. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu ini. Bu, makanya nanti kalau memang ada hal yang menyangkut masalah hukum, baik menyangkut masalah ubudiyah, amaliyah, terkait masalah hukum fikih, di sini kita sudah ada Kiai Zahid. Tanyalah sama Kiai Zahid. Kiai Zahid merokok enggak? Enggak. Oh, tak apa-apa, berarti aman. Bukan aman tak bawa rokok, bawa amplop. Tapi Bu, Pak Kades, perlu saya jelaskan biar jamaah enggak bingung. Oh ini Ustadz ini suka amplop enggak? Wallahi demi Allah, saya tidak pernah ceramah menerima amplop. Ada yang salah? Enggak ada kan? Saya tak suka amplop. Isi tak masalah. Siapa saya tanda ke BC? Bu, saya itu ceramah alhamdulillah atas izin Allah, qada Allah. Saya kan biasa ceramah ke luar Kalimantan Barat, biasa ke Sumatera, bahkan kadang-kadang saya juga ke luar negeri. Saya memang sudah sampaikan ke panitia, Pak. Biasa istri nanya, Bi, gimana panitia ini sudah menyiapkan dana? Enggak usah mikir itu. Saya ceramah kemana-mana enggak pernah mikir itu. Kenapa enggak mikir? Karena itu sudah difikirkan panitia. Tapi ini memang apa ya Bu ya? Inilah kita sebenarnya. Islam itu harus menjadi rahmat lil alamin. Harus menjadi kasih sayang bagi sesama. Maka pertemuan kita hari ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Hikmah yang paling penting adalah selain kita mencontoh ibadah Rasulullah, memang nyata-nyata kita tidak mungkin mampu mencontoh ibadah Rasulullah secara utuh. Kita memang tidak mungkin mencontoh Rasulullah akhlaknya secara sempurna. Tetapi paling tidak ada bagian-bagian dari kehidupan Rasulullah yang bisa kita amalkan. Bertemunya kita ini adalah sunnah Rasulullah. Silaturahim ini, menuntut ilmu itu adalah sunnah. Memasuki masjid itu adalah amal salih. Maka kita sedang beramal salih. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu bahwa kita akan termasuk golongan yang kelak bersama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sebab kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Baik, Pak Kades pernah jatuh cinta? Jangan nak bual nih. Pernah jatuh cinta? Pernah. Ada istri di sini mana? Nah, ini masalah nampak nih. Tak bisa saya nih nanya ke Zahid saja. Ki Zahid sampean pernah jatuh cinta? Pernah? Iya. Iya pernah ya. Dan sering jatuh cinta mungkin? Ini ada sahabat saya di pesantren dulu. Cek. Dan di belakang saya ada sahabat saya di pesantren dulu. 30 tahun sudah hendak ketemu dengan beliau. Beliau masih ganteng, ternyata masih lebih ganteng saya ini. Beliau satu pesantren 30 tahun yang lalu ya, Ustadz Zabur. Ki Zahid pernah jatuh cinta? Kalimat apa yang pernah Ustadz sampaikan kepada perempuan yang Ustadz cintai? Ingat masih? Hah? Dia bilang I love you. Bual dia aja. Orang jatuh cinta itu kalimatnya pasti syadhat ya, pasti ganjil. Makanya jangan suka percaya laki-laki, Bu. Jangan suka percaya laki-laki karena perempuan penipu. Ada orang bilang memang laki-laki buaya, kata dia. Emang buaya ndak ada yang betina ke apa? Lau hubbuka sadiqan fa'ata'tah. Fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang sedang jatuh cinta, kalau memang cintamu itu benar, buktikan cintamu. Karena orang yang sedang jatuh cinta pasti akan patuh kepada orang yang dicintainya. Suami cinta kepada istri pasti akan berbuat baik kepada istrinya. Istri yang sedang jatuh cinta kepada suami pasti akan patuh kepada suaminya. Kita cinta kepada Nabi, kita pasti juga akan patuh kepada Nabi. Kadangkala laki-laki ini kalau jatuh cinta bahasanya suka aneh. Hanya untuk dirimu. Jangankan lautan air, kata. Lautan api ya pret. Jangan percaya. Lautan api akan kuseberangi. Minum kopi jak ditiup masih. Well dia tuh. Sedang enggak? Kita ini sedang jatuh cinta kepada Nabi. Karena Nabi mencintai kita, maka kita mencintai Nabi. Cinta kita tidak seberapa dibandingkan dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi tidak meminta kita yang banyak. Nabi hanya berharap kita ini taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah Allah datangkan kepadamu melalui Rasulmu, kata Allah, fakhuduhu, ambil, ikuti, taati, jalankan dalam hidupmu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi dan Rasulmu, jauhkan itu, jangan pernah kau patuh. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dalam kebaikan, dan hindarkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amal soleh kita memang tidak banyak. Kebajikan yang kita lakukan memang tidak sempurna. Salat kita bukan termasuk salat yang khusyuk. Puasa kita memang bukan puasa yang baik. Haji kita bukan haji yang sempurna. Umrah kita bukan umrah yang baik. Zikir kita memang zikir bukan zikir yang baik. Tetapi mungkin dari antara sekian amaliyah yang kita lakukan, boleh jadi di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. Kita masuk masjid memang tidak bisa setiap saat, setiap waktu. Tetapi ketika masuk masjid beribadah kepada Allah, pulang dari masjid, amalkan apa yang barusan kita lakukan di masjid. Ketika imam
memerintahkan para jamaah istawu wa tarasu wa la takhtalifu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah atau min iqamatis salah. Imam mengingatkan kepada kita, luruskan shaf dan barisan kalian dalam salat, karena itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Maksudnya apa? Setelah selesai salat berjamaah, ketika kita salat merapatkan barisan, meluruskan shaf kita, pulang ke masyarakat, jangan berpecah belah. Hakikatnya kita sama, sebagaimana ibadah kita kepada Allah, menghadap kepada Allah Tuhan yang sama, memuji Nabi yang sama, berzikir dengan kalimat yang sama. Dari kesamaan ini, pulang kembali ke dalam kehidupan normal, kehidupan sosial, kita mesti bersama-sama. Jangan lagi ada perbedaan, dan tidak boleh kita saling membedakan antara satu dengan yang lainnya. Faham? Kalau sudah faham berarti mau habis ceramah saya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Coba ibu tadi pagi bangun dari tidur pasti berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa mesti bersyukur? Ternyata tadi malam kita berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Pula kemudian kita tidur diistirahatkan oleh Allah, karena Allah menyatakan wa ja'alna naumakum subata, dan aku jadikan tidur kalian sebagai istirahat yang menenangkan. Bangun tidur kita bernafas tanpa alat bantu, alhamdulillah. Karena banyak orang-orang yang banyak uangnya tetapi bernafas saja harus beli. Apalagi di Teluk Bayur, nak bernafas macam mana pun sila. Jangan, yang penting habis makan jengkol jangan bernafas depan kawan. Itu penyakit nama. Bangun tidur, turun dari tempat tidur, kaki dalam keadaan sempurna, kaki masih menapak. Yang bahaya kalau turun dari tempat tidur, kaki sudah mulai tak menapak lagi, artinya hantu kesiangan. Masuk ke Baitul Khala, masuk ke hammam, masuk ke WC, berdoa lagi kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Setiap langkah kita seorang mukmin, seorang muslim, pasti selalu mengaitkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya yakin ibu-ibu sini ini pasti baik dengan suami semua. Jangan macam orang kampung saya. Ibu-ibu kampung saya suki setiap hari Sabtu. Hah? Oh, kajiannya. Oh, sama nampak penyakit dan asal hari Sabtu baik dengan laki dia buat. Jam 2 malam bangunkan laki. Bang, bangun kata dia. Solat tahajud. Jam berapa ni? Jam 2. Laki ni bingung. Karena dari mulai Senin kemarin sampai hari Jumat, ya Allah muka tu. Alis jadi satu kok ngomongan laki. Laki ngomong satu, dia udah 16 kata dah. Omnya macam tu memang. Saya ni bu, ceramah dari mulai tahun 87 sampai hari ini. Berarti 33 sampai 34 tahun saya ceramah. Saya paling ceramah, paling tahan, paling lama 1 jam. Lah istri saya tak pernah sekolah dakwah, tak pernah baca khutbah, tak pernah ceramah. Kalau ceramahin suami ini bisa 4 jam tak berhenti. Ini nampak sama dengan sini ini. Perempuan tu jangan dilawan pak. Perempuan makin dilawan, bukan macam mercon dia. Apa lagi kalau udah ngomongkan orang tetangga, paling tahu dia. Oh maklum kata dia. Apa ngah kata dia. Tahu kabar Pak Kades kita? Apa pula? Kawin lagi dia. Mana-mana tu yang nama Kades banyak duit, banyak kekuasaan. Wah pasti kawin lagi. Merepet pagi-pagi dia. Ya Allah. Aku tak percaya lah nganga. Long ni. Itulah maklong ni suku tinggalan gitu dia kan. Tak percaya. Ngomongkan bini Pak Kades pula. Ngapa pula kan bini Pak?
emasnya banyak. Kemarin aku tengok dia tuh cincin tuh 10 di tangan tuh kata. Semua jari diisi kata. Macam mana lah? Itulah. Pasti laki dia korupsi itu kata dia. Ya Allah ya Rabb, itu bini orang. Jangan kau urus nah. Dengarkan nah ya. Long, dengar long. Mau su. Jangan nak ngurus hal-hal orang, urus hal hidup kita. Insya Allah kita akan jauh dari penyakit. Tetangga beli TV 60 sakit kepala. Orang sebelah beli motor baru, dibilang pelihara tuyul, mulai sakit perut. Pak Kades bawa mobil, punya siapa tadi Pak Kades itu? Hah? Bahaya nih. Itu tuh kata dia, Pak Kades beli mobil baru, dia pingsan dia. Berdoa sama Allah, Pak Kades dapat mobil ya Allah, belikan aku mobil ya Allah. Kirim ambulan sama Allah. Ini mobil kata Allah. Masa kau. Jangan nak ngurus hal-hal orang. Urus hal diri. Belum tentu kita lebih baik dari orang. Kalau tuduhanmu itu salah, maka kesalahan orang lain itu akan Allah timpakan kepadamu. Rugi kita dibuatnya. Ibadah kita menjadi percuma. Salat kita menjadi sia-sia. Kalau apa? Kalau akhlak kita kepada sesama manusia yang lain tidak pernah kita jaga. Maka jaga itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Cara memuliakan tetangga, mungkin kita sulit untuk memuliakan dengan sebenar-benarnya, tapi paling tidak menjaga lidah kita untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, menunjukkan kita sudah mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, walaupun pertemuan kita hari ini mungkin pertemuan yang lama dan panjang, tetapi saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu, ada kebaikan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sekalian. Sebelumnya saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, tretan gula Madura. Ini kan banyak Madura ya. Ya, para tretan gula Madura. Ngereng. Paham enggak, Bu? Tak jadilah kalau gitu ya. Para tretan Madura, mator sekelangkong panjenengan bisa hadir nang kampung Kak Dintoh. Manter hadir aku leban panjenengan sebagai orang Madura Kak Dintoh, sedia manfaat bagi orang ramai. Oh, berarti ngerti. Ngerti didik ya. Mangga sadayana para dulur sadayana, aya orang Pasundan aya teh? Aya Pasundan aya teh? Ya udahlah tak kecil lah. Ya, ini yang patut saya sampaikan. Mari kita hidup dalam keadaan rukun, damai. Tidak perlu kita mendengarkan hal-hal dari luar sana yang pada akhirnya akan menghancurkan persatuan di antara kita. Tidak boleh kita saling membeda-bedakan antara satu yang lainnya. Perbedaan suku, perbedaan pandangan, perbedaan budaya. Ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Kades yang sudah begitu luar biasa mengapresiasi budaya saya sebagai orang Jawa Timuran. Ini luar biasa, Bu. Ini adalah budaya kami. Terima kasih ibu-ibu sudah mau menerima budaya kami orang Jawa Timuran yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan budaya ini juga bisa menambah khazanah perbendaharaan kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah berapa menit? Ya, saya tidak berlama-lama, tetapi sebelum saya tutup, pada suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke masjid. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh seseorang. Marahkah Rasulullah? Beliau tidak marah, tetapi tersenyum. Pelajarannya buat kita. Pak Haji, kalau Pak Haji mau datang ke masjid, tiba-tiba ada orang yang meludah dengan Pak Haji, mau diapakan dengan Pak Haji? Oh, habis kau ya.
Rasulullah tidak begitu. Rasulullah langsung saja ke masjid, tersenyum beliau. Besoknya Rasulullah lewat di tempat yang sama, diludahin lagi. Marahkah Rasulullah? Tidak marah. Sampai suatu hari, pada hari berikutnya ketika Rasulullah lewat di tempat ini, ternyata tidak ada lagi yang meludah kepada Nabi. Apakah Nabi meninggalkan tempat itu? Tidak. Nabi malah menunggunya. Kemana orang itu kok belum memberikan hadiah kepada saya? Itu ludah disebut hadiah oleh Nabi. Ternyata sampai ketika mau masuk waktunya salat, orang ini tidak meludah lagi. Nabi melanjutkan perjalanannya ke masjid. Selesai salat, Nabi memanggil salah satu sahabat dan mengatakan, wahai sahabat, coba kamu lewat di rumah itu, rumah yang biasa aku lewati untuk salat asar. Kenapa ya Rasulullah? Biasanya setiap hari menjelang aku ke masjid, setiap aku lewat di tempat itu, dia selalu memberiku hadiah, kata Nabi. Coba kamu cari kabar kemana orang itu. Setelah diteliti oleh sahabat, ternyata orang yang selalu meludahi Nabi itu dalam keadaan sakit. Bahagiakah Nabi? Tidak. Kalau kita dengar musuh kita sakit, apa kata kita? Mampus kau. Nabi tidak begitu. Nabi setelah itu pulang menemui istri beliau dan berkata, wahai istriku Aisyah, tolong buatkan makanan yang paling enak. Untuk apa ya Rasulullah? Apakah Rasulullah pengen makanan yang enak? Bukan. Ada teman saya sedang sakit. Bukan sahabat ya. Nabi menggunakan kata itu untuk apa? Menutupi. Berarti memang pas mau habis nih Bu ya. Apa kata Nabi? Temanku itu sedang sakit. Tolong buatkan makanan yang paling enak. Setelah itu kemudian Nabi datang ke orang yang memusuhi Nabi, yang meludahi Nabi setiap hari. Datang ke orang yang ini dalam keadaan sakit parah. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, dia berkata, halaktu ya Muhammad. Celaka saya ini Muhammad. Apa kata Nabi? Apa yang membuatmu celaka? Beberapa hari ini aku selalu mencaci makimu, aku selalu menghinamu. Bahkan aku selalu meludahimu ya Muhammad. Tapi di saat aku sakit, engkau adalah orang pertama hadir di rumahku menjengukku. Dan malah engkau membawakan aku makanan. Kata Nabi, makanlah makanan ini. Siapa tahu setelah makan ini engkau diberikan kesehatan oleh Allah. Akhlak Nabi seperti itu. Seandainya kita ada yang memusuhi kita, dia sedang sakit. Boleh jadi hati kita bahagia. Oh, mak ngah tu sakit. Kita doakan ya. Pada apa? Mudah-mudahan cepat gitu. Cepat apa? Cepat masuk surga. Berarti kan berangkat duluan gitu dia. Bawakan makanan, tapi mungkin ada bonusnya makanan itu ditambah baygon sikit ya. Biar cepat dia. Nabi tidak begitu. Malah Nabi mendoakan orang ini agar segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Apa kata Nabi? Kalau engkau sudah sehat dan sembuh, jangan lupa. Habis itu kau meludah lagi. Tak apa-apa, kata Nabi. Ini akhlak Nabi. Maka layak rasanya, wajar rasanya jika kita umat Nabi Muhammad SAW meniru, meneladani akhlak Nabi kita. Karena Allah sudah mengingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagaimana yang dibacakan oleh Hajjah Siti Khadijah, qari'ah terbaik Kalimantan Barat yang sudah berapa kali ikut tingkat nasional. Yang saya tahu memang dari paman beliau Ustadz Suja'i itu memang seorang qari, kemudian diturunkan sama abang beliau, abangnya Ustadzah Khadijah, Ustadz Dahlan, turun lagi abangnya namanya Ustadz Suaibi, kemudian Ustadzah Khadijah ada lagi namanya Ustadz Nanang Qasim. Memang suara-suara qari. Allah berikan barakah kepada keluarga ini. Sama dengan suara saya. Suara saya penyanyi dangdut. Lagu Hamdan ATT, termiskin di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, para tretan setuju, para dulur sadayana, hapunten, mohon maaf, nyoon saporah, mohon maaf
Mohon maaf belonggok saya ni. Dari awal sampai akhir, tak ada lah saya ni. Dan saya bukan orang siapa-siapa. Saya memang orang jauh dari Pontianak. Tapi sebenarnya saya ni lahir sama di Kuburaya. Saya lahir di Kuburaya, di Kecamatan Sungai Ambawang, di Desa Pugu. Desa Pugu, tapi tahun 87 saya pindah. Saya pindah kemudian ngaji ke Jawa Barat. Pindah dari Jawa Barat kemudian saya pindah ke Jakarta. Jakarta saya pindah lagi ke Jawa Tengah. Jawa Tengah saya pindah dan kemudian ke negaranya orang. Dan alhamdulillah di negara orang saya tak laku. Bukan apa, perempuan sana tinggi, cantik, hidung mancung. Kena saya hidung minimalis. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kades, saya udah nyakat Pak Kades, ya Pak Kades ya. Mudah-mudahan itu salah. Ya. Kalau memang betul balikkanlah. Ya, terima kasih belonggok ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.